Pembacaan kita di pagi hari ini terambil dari Injil Lukas pasal 10 ayat 27. Demikian sabda Allah. Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Demikian pemberitaan sabda Allah. Berbahagialah setiap orang yang mendengar dan menindaklanjutinya. Haleluya. Tolong agar kami rajin mendalami, lalu melakukan sabda-Mu ya Tuhan. Semangat pagi, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini, renungan kita yang terambil dari Injil Lukas pasal 10 ayat 27 berjudul mengasihi secara total. Tentu kita sebagai orang Kristen sudah tidak asing dengan kata Kristen, tidak asing dengan kata mengasihi. Kata mengasihi bahkan seperti sudah menjadi makanan sehari-hari, bahkan hal yang pokok dalam ajaran Kristen. Mengasihi juga sudah menjadi mendarah daging itu dalam diri kita. Dan mengasihi merupakan satu kata yang sangat pendek. Mengasihi mudah disampaikan, namun mengasihi tidak mudah untuk dilakukan. Mengasihi sangat mempunyai arti yang dalam, sehingga perlu pemaknaan dan pengenalan yang lebih dalam, supaya kita sendiri juga mengetahui apa itu mengasihi, bagaimana cara untuk mengasihi, kepada siapa kita mengasihi. Ada teman yang datang kepada saya. Dia mengungkapkan bahwa dia mengasihi kekasihnya tidak sampai 100%, atau dengan kata lain, dia tidak mengasihi pasangannya atau pacarnya secara total. Dalam Alkitab kita sudah mendengar kisah tentang orang Samaria yang murah hati. Kisah ini merupakan jawaban Yesus akan pertanyaan seorang ahli Taurat yang ingin mencoba Yesus. Kita tahu bahwa orang Samaria adalah orang yang terpinggirkan. Namun orang Samaria boleh diberkati Allah untuk menjadi berkat bagi orang lain. Dalam kisah orang Samaria yang murah hati ini, kita juga tahu bahwa ada beberapa orang yang lewat, bahkan seorang pemuka, dia tidak menolong orang yang sedang kesusahan ini. Dalam perumpamaan ini juga memberikan jawaban yang cukup banyak mengenai pertanyaan kita mengenai kasih kepada sesama. Beberapa pelajaran yang cukup berarti, bukan cukup, bahkan sangat berarti bagi kita. Yang pertama, iman dan ketaatan kita harus diwujudkan dengan kasih kita kepada sesama, terutama kepada mereka yang benar-benar membutuhkan. Melayani dan taat pada firman Tuhan itu juga harus terwujud dalam tindakan nyata. Kita tidak hanya bisa dengan teori, tapi kita juga harus mempraktekkan agar kita tahu bahwa teori itu benar atau tidak. Yang kedua, kita harus menyadari akan kasih karunia Allah dalam kehidupan kita. Kita juga harus membuka hati dan pikiran untuk mau melakukan kasih kepada sesama.
Tanpa adanya kesadaran, kita hanya tahu firman Tuhan, tetapi kita tidak melakukan. Seperti halnya kita mengetahui teori, kita bisa menghafal itu, tetapi kita tidak bisa mempraktekkan apa yang kita hafal. Yang ketiga, sebagai orang Kristen, kita harus peka dan peduli terhadap orang lain. Kita juga rela berkorban. Dengan rela berkorban, iman kita juga sedang diuji. Apakah iman kita benar atau tidak? Seperti halnya Yesus. Yang keempat, kita perlu menyadari betapa pentingnya nilai seseorang dibandingkan dengan semua hal yang ada di dunia ini. Sebagai orang percaya, mengasihi secara total merupakan perintah yang tidak bisa ditawar. Kita tidak bisa menawar, Tuhan, aku hanya mau mengasihi dia. Cukup 25% saja. Tuhan, aku tidak mau mengasihi dia karena dia tidak mengasihiku, karena dia jahat sama aku. Kasih tidak bisa ditawar-tawar. Mengasihi sesama dengan sungguh-sungguh merupakan perwujudan iman kita kepada Tuhan. Dunia sedang menantikan kasih Tuhan melalui orang percaya, melalui kita sebagai orang yang percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita semua. Kiranya Roh Kudus menolong kita dalam menyatakan kasih kepada dunia, dan kiranya kasih penyertaan Allah senantiasa menyertai kita semua dalam melakukan ziarah kehidupan. Kiranya sabda Allah menjadi pedoman dalam kehidupan kita. Semangat pagi, semangat beraktivitas kembali. Tuhan Yesus memberkati. Amin.